Cek shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nanti. Bagaimana kabarnya? Nah, luar biasa, bersyukur ya hari ini ketika Tuhan sudah izinkan kita ada di tempat ini untuk beribadah. Mungkin gak semuanya begitu luar biasa. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang sedang capek, mungkin ada yang sedang sukacita. Tapi apapun perasaan kita, kalau kita ada di tempat ini kita bersyukur, berarti Roh Kudus sudah mendorong kita untuk sampai ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Hari ini, firman hari ini saya beri judul Terbiasa Taat. Kita mau baca terlebih dahulu di ayatnya di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang 10. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, terbiasa taat. Di Lukas 16 ayat 10 dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil. Setia berarti itu sudah dilakukan berulang-ulang secara kontinu terus menerus menjadi kebiasaan. Next. Sekarang apa yang sering menjadi kebiasaan Bapak Ibu Saudara semuanya? Yang menjadi kebiasaan apa? Mungkin kita terbiasa bangun pagi langsung ngopi gitu ya, biar melek gitu, mungkin ada yang terbiasa seperti itu. Atau ada yang terbiasa mungkin bangun pagi harus langsung cuci muka dulu, sikat gigi, itu mungkin yang terbiasa. Mungkin ada juga yang terbiasa bangun tidur langsung baca Alkitab, doa pagi gitu ya, mungkin ada. Waduh, luar biasa sekali gitu ya. Mungkin ada yang terbiasa, saya terbiasa itu, nah gini, menjentikkan jari-jari gini. Ini menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan ini kadang-kadang memang sulit untuk dilepaskan ya. Wah, terima kasih. Kebiasaan ini seringkali sulit untuk diubah. Ketika ingin memulai kebiasaan baru, next, memang tidak mudah untuk mengubahkan sebuah kebiasaan. Apalagi itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita dari kecil sudah terbiasa melakukan itu. Nah, kebiasaan ini memang tidak mudah untuk diubah. Next lagi. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan atau membuat kebiasaan baru? Menurut penelitian gitu ya, saya nggak meneliti tapi saya hanya membaca penelitian gitu. Biasanya itu kebiasaan baru bisa dibentuk kalau konsisten dilakukan selama 33 hari ya. Mungkin kita berusaha mengubah kebiasaan itu seminggu itu rasanya aduh kok beda gitu ya. Saya ini sedang mencoba mengubah kebiasaan saya untuk olahraga Bapak Ibu, supaya perut saya ini tidak terlalu maju gitu ya. Udah mulai gemuk ini ya, makanya saya mencoba untuk kebiasaan baru itu olahraga. Olahraga tapi itu nggak mudah. Saya kemarin sama Eka itu belajar nge-gym ya kayak. Kita nge-gym hari apa itu badannya sakit semua tiba-tiba. Aduh nggak biasa gerak sih ya Bapak Ibu ya. Jadinya aduh besoknya mau olahraga tuh masih sakit gitu. Jadi memang kebiasaan baru untuk dibentuk itu memang tidak mudah. Lebih nyaman tidur, lebih nyaman scrolling sosmed, lebih nyaman mungkin nonton TV gitu ya. Tapi saya harus mencoba menggerakkan tubuh saya untuk olahraga. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Namun kita mau belajar hari ini dari siapa? Dari Nuh. Nuh ini memiliki kebiasaan yang unik ya. Kebiasaannya Nuh itu sangat unik, yang membuat dia bisa taat. Kisahnya Nuh apa Bapak Ibu? Membuat bahtera. Tadi kan kita sudah membahas tentang kebiasaan. Judul kita hari ini apa Bapak Ibu? Terbiasa taat. Nah, kebiasaan diubah itu sulit, apalagi kebiasaan untuk taat makin
sulit ya. Taat itu sulit, sangat sulit ya. Hari ini saya mau ngasih ilustrasi sedikit ya. Saya mau ngasih ilustrasi. Terima kasih Mas Eka dan Mas Arfa yang sudah membawakan ini ya. Ya, ini ada sedikit ilustrasi yang membantu kita memahami tentang seberapa sulitnya untuk kita bisa taat ya. Di sini kita semua tahu Mino ya. Tahu banget di sini ada kampung Mino itu ya, Mas Agus memprakarsa itu. Aduh, enggak tuh. Wah, enggak kuat. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana kita harus tantangan saat kita taat. Ini ada bahan-bahan, ada tepung tapioka, tepung kanji, ada tepung beras putih. Waduh, tepung terigu. Ini bukan tepung terigu ya? Salah. Ini yang biru terigu ini ya. Oke. Nah, saya akan mengilustrasikan bagaimana kita harus menjadi taat, terbiasa taat. Saya ini pengen membuat adonan Mino ya. Saya mau membuat adonan Mino. Kalau saya mau membuat adonan Mino, saya harusnya tanya ke siapa? Pak Rakiwan, ke Bu Narwan, ke Mbak Udit, ke Mas Agus, itu pasti paham ya. Ya. Saya kan nggak berpengalaman nih. Saya nggak pernah membuat Mino, saya nggak ngerti. Apa jadinya kalau saya tanya ke Eka? Kak, aku mau buat Mino. Ini bahannya apa? Aku harus pakai tepung beras atau pakai terigu atau pakai kanji? Pakai apa Kak? Jawab aja dulu. Jawab aja. Kanji. Oke, kanji. Kanjinya berapa kilo? Secukupnya itu berapa ya? Secukupnya itu berapa? Setengah kilo? Seperempat? Waduh, sulit ini ya, memang ya. Sulit ini ya. Oke, kira-kira aja setengah kilo gitu ya. Oke, tepung kanji. Terus apalagi yang dibutuhkan? Merica butuh enggak? Butuh, enggak butuh. Gula? Enggak. Nah, kalau Eka yang ngomong, saya mudah percaya enggak? Enggak. Waktu saya mau membuat Mino ini, mungkin ada orang juga yang, aduh, ngapain mau buat Mino, nanti nggak enak hasilmu. Ya enggak. Lawang saya nggak pernah bikin kok. Kalau Pak Rakiwan, Bu Narwan atau Mbak Udit yang bikin, kita percaya. Nah, begitu juga dengan Nuh. Next, tantangan saat Nuh taat. Pertama, timbul penolakan dan cibiran. Kita baca ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 5. Next aja, ada kok ayatnya. Next. Ya, mohon dibacakan 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia, tapi hanya menyelamatkanmu, memberikan kebenaran dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Amin. Ya, ini saya bacakan di versi terjemahan yang sederhana biar lebih mudah. Di sini di terjemahan sederhana dikatakan Nuh memberitakan tentang hidup benar, sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk bertobat dan taat kepada Allah. Nuh memberitakan tentang hidup yang benar waktu itu kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu harus hidup benar. Kamu jangan seperti ini. Kamu nanti ada banjir besar datang. Nuh taat untuk memberitakan ini. Tapi waktu Nuh melakukan apa yang menjadi ketaatannya dia, orang-orang gak serta-merta untuk menerima, bahkan menolak atau mencibir. Dikatakan di situ adalah orang-orang yang menolak untuk bertobat dan taat kepada Allah. Waktu saya taat untuk membuat Mino, ada yang mungkin mencibir, ngapain? Ada yang kalau kita mencoba mengubah kebiasaan kita, mungkin ada yang mencibir, tumben. Waduh, itu rasanya langsung pengennya nggak jadi ngapa-ngapain deh gitu ya. Tapi jangan dihiraukan. Kalau kita mencoba kebiasaan yang baru dan itu baik untuk kita, cibiran itu selalu ada, omongan itu selalu ada.
Kita nggak bisa mengatur omongan orang lain atau orang-orang di sekeliling kita, nggak bisa, nggih. Sulit untuk mengatur apa yang akan diomongkan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi yang paling mudah apa? Mengatur respon hati kita saat mendengar omongan dari orang lain. Yang harus kita jaga ini apa? Hati kita terlebih dahulu. Saat kita taat, hati kita dijaga. Di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Yang harus dijaga siapa? Hati kita sendiri. Kita nggak bisa jagain hati orang lain. Makanya kalau kita sedang mulai mengubah kebiasaan baru dengan taat, ada cibiran, respon hati kita harus benar, harus tetap taat akan firman Tuhan. Next, tantangan lagi saat kita taat. Tantangannya apa? Mungkin kita mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Saya mungkin gak ahli bikin mino. Saya mungkin gak ahli. Tapi saat saya bertanya kepada Pak Rakiwan Bunarwan untuk membuat mino, Bu, ini mending pakai kanji, tepung beras atau tepung terigu, Bu? Terigu. Saya langsung percaya daripada omongannya Eka. Karena Eka tidak pernah bikin mino, ya. Saya percaya. Kalau omongannya Bunarwan atau Pak Rakiwan, saya percaya. Langsung dituang aja tepung terigunya, ya. Wah, kita tuang tepung terigunya. Mungkin ini gak sesuai keahlian kita, tapi kalau kita taat, yang menuntun kita itu ahlinya yang membuat hidup. Yang membuat hidup kita ini adalah Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin saya bisa berargumen, loh Bu, kok bukan tepung beras aja, ini lebih banyak, ini loh lebih bagus, ya. Kita bisa berargumen seperti itu. Tuhan, kenapa aku jalan hidupku kok seperti ini sih? Bukan seperti itu teman-teman yang lain. Kok jalan hidupku harus seperti ini? Percaya saja. Kalau saya sama seperti percaya ke Bunarwan, masukkan tepung terigu, ya saya percaya masukkan tepung terigu. Dalam menjalani hidup ini saat kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab, yo percaya saja. Apa yang dikatakan firman Tuhan, percaya. Percaya terlebih dahulu. Mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Next, di Kejadian 6 ayat 14 ini katakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Apakah Nuh sebelumnya sudah pernah membuat kapal? Saya mungkin belum pernah. Karena beberapa tafsiran mengatakan Nuh hidupnya di gunung. Jadi sangat kemungkinan kecil Nuh kepikiran untuk bikin kapal. Bikin kapal. Ben ngambang piye Tuhan? Caranya gimana? Nyambung kayunya gimana ini? Gergajinya ini modelnya gimana? Kan banyak detail-detail yang gak tahu. Tapi disitulah di saat ketidaktahuan Nuh itu, Nuh bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saat kita rasa itu mustahil untuk kita taat, disitulah kita mulai percaya bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, atau mungkin tidak menjadi keahlian kita. Ayo, misalnya saya ini gak begitu suka sama anak kecil, Bapak Ibu. Saya kalau sama anak kecil 1 jam 2 jam cukup gitu ya. Jangan lebih-lebih banyak. Rasanya tuh karena ketakutan saya itu, karena saya ini orangnya ceplas-ceplos, jadi takutnya ceplas-ceplos saya diikutin sama anak kecil. Jadi saya gak berani sama anak kecil, saya takut sama anak kecil. Tapi suatu saat malah saya dikasih kesempatan untuk melayani anak kecil di sebuah pulau, dan itu jangka waktunya gak sebentar.
Saya sangat keringat dingin Bapak Ibu ya. Tangan saya dingin, saya berkeringat. Teman-teman saya tanya, "Kak, kamu kenapa kok berkeringat?" Saya nggak biasa sama anak kecil gitu ya. Saya takut, saya harus menjaga diri, harus diam, harus tenang, nggak boleh celelean. Karena anak kecil kan imitasi yang peniru yang handal gitu ya. Takutnya nanti dia menirukan apa yang menjadi gerak-gerik saya. Saya takut, saya diem akhirnya. Tapi disitulah saya bergantung sama Tuhan iki piye, sama anak-anak aku harus gimana. Mungkin Bapak Ibu mengalami situasi yang seperti ini. Harus mungkin, aduh aku gak biasa itu nyapa orang yang benci sama saya. Dia seringnya sini sok sama saya, kalau saya senyum dia gak pernah senyum gitu. Satu ketika Tuhan ngomong, ayo coba senyum. Gak biasa Tuhan, itu bukan ahliku senyum sama dia gitu ya. Tapi di saat itulah kita minta bantuan Roh Kudus. Ya Roh Kudus bantu saya senyum, gitu ya. Bantu saya menyapa, bantu saya untuk mengasihi orang itu. Mungkin tidak mudah, mungkin kita membuat kebiasaan yang baru. Tetapi saat kita bertemu dengan keadaan yang sulit, disitulah kita semakin percaya kalau kita butuh Tuhan untuk membantu kita. Ya, tantangan apa lagi yang membuat Nuh, tantangan yang terjadi saat kita taat? Yang ketiga, pekerjaan serasa mustahil. Tanpa saya dituntun oleh Bu Narwan dan Pak Rakiwan untuk membuat Mino, saya nggak bisa. Setelah terigu apalagi Pak? Apalagi ada mentega, ada gula, butuh enggak? Gula pasir ya, gula pasir mungkin kasih berapa sendok ini? Trigune, trigune seberapa dulu ya? Kalau trigune ini sekitar segini, ini berapa kilo ini? Setengah kilo ya? Oh enggak, seon ya. Kalau tepung terigunya seon, gulanya seberapa? Setengah on itu berapa sendok ya? Nah, 2 ya. Kasih 2. Nah, ini kalau kita mulai taat, pertama-tama taat, tepungnya dulu. Tepungnya seberapa? Segini. Habis itu apa lagi? Gulanya seberapa? Setengah on. Kalau kita merasa aku bisa lah anu dewe, berhasil enggak? Enggak. Mungkin berhasil tapi enggak enak. Gula, setelah gula apa lagi? Ada mentega butuh enggak sih? Enggak ya. Gula Jawa? Enggak ya. Ini saya salah bawa bahan ternyata. Langsung diulen aja gitu. Kasih air mungkin ya, kasih air dulu ya, kasih air. Oh, minyak gorengnya nggak ada. Ini berarti saya harus ngambil minyak goreng. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ngerti, oh apa yang kurang dari kita. Kita bisa mengkoreksi. Oh, aku kurangnya sini, dikoreksi. Jangan marah kalau dikoreksi. Saya dikoreksi. Kamu kurang minyak. Oh, berarti harus ambil minyak. Kalau kita dikoreksi sama Tuhan, kamu kok gampang nersulo toh hidupnya. Jangan beralasan. Oh iya Tuhan, saya gampang nersulo. Kalau membaca firman ternyata ditegur, oh ya Tuhan ampuni saya. Jangan berargumen, Mas Yosi itu kurang minyak. Nggak perlu minyak, ngapain minyak? Nggak bisa. Harus taat. Harus taat supaya tujuannya berhasil, supaya hidup kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pekerjaannya mungkin serasa mustahil. Next, Kejadian 6 ayat 19 mohon dibacakan. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Harus. Nuh diberi tugas untuk membawa binatang. Kalau binatangnya macam kucing gitu masih gampang ya Bapak Ibu ya. Atau macam anjing gitu masih bisa dibawa. Tapi firman Tuhan mengatakan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang. Kalau kita menjadi Nuh, Tuhan ya opo gimana caranya? Aku harus bawa jerapah, aku harus bawa gajah, iya kan?
Semua, firman Tuhan katakan semua ya semua. Aku harus bawa singa. Nanti singa kalau di kapal makan kambing gimana? Bisa nggak Nuh berargumen seperti itu sama Tuhan? Tuhan kok nggak masuk akal sih? Kok semua binatang dimasukkan satu? Nanti kan saling gigit-menggigit. Aku harus bawanya gimana? Tapi ketika Nuh diberikan tugas oleh Tuhan, segala makhluk semuanya harus kau bawa satu pasang. Tuhan perintahkan itu ya lakukan. Tuhan perintahkan ya lakukan itu apa adanya. Lakukan. Ampuni orang yang membenci kamu. Ampuni. Kalau Tuhan kata jangan korupsi ya jangan korupsi. Kalau Tuhan bilang mengasihi ya mengasihi. Percaya saja. Percaya. Masukkan tepung, tetap masukkan. Masukkan gula, masukkan. Kita percaya bahwa yang memberi anjuran, memberi perintah itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Memang ada tantangan, namun tantangan itu membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu tantangan apa lagi? Next. Mengerjakannya tidak dalam waktu yang singkat. Nuh mungkin terima hari ini, kejadian air bah itu kira-kira itu 100 tahun kemudian. Lama banget. Apalagi Nuh belum tahu terjadinya kapan. Iya mau ada air bah, tapi kapan Tuhan? Aku kalau ngomongin ke temanku aku nggak bisa. Kalau Nuh tanya ngomong ke temennya, akan ada banjir besar. Temennya tanya kapan? Nah. Nuh menghadapi tantangan itu. Mengerjakan bahtera ini tidak sebentar, tidak mudah, butuh waktu yang lama. Sekitar 100 tahun, lama sekali. Waktu Nuh mengerjakan mungkin juga capek. Tuhan ini teman beneran jadi nggak sih? Ini jadi mau bahtera, mau jadi hujan nggak? Mungkin saat kita memulai kebiasaan yang baru, mungkin kita mulai bosan. Tuhan masa sih aku harus taat terus? Tuhan masa sih aku harus bolak-balik mengampuni? Tuhan masa sih aku harus bolak-balik untuk saat teduh? Tuhan kenapa sih kok aku harus mengulangi kegiatan ini berulang-ulang? Aku capek, aku bosan Tuhan. Tapi Nuh mengerjakan ini 100 tahun. Bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Di sini udah ada yang 100 tahun. Cici Ana berapa tahun? 115 ya. Senior ini Bu aslinya ya. Tidak gampang, tidak mudah. Hal yang paling sulit adalah hal untuk menunggu kadang-kadang ya. Pengennya ayo gendang wis, gendang cepet, gendang rampung gitu ya. Kita pengennya semuanya selesai. Tapi kadang-kadang Tuhan ngomong nanti sabar, belum, waktunya aku belum, nanti. Kamu bertahan dulu. Kita bertahan dulu dalam penderitaan ini. Kita bertahan dulu dalam cobaan ini. Kita bertahan untuk taat. Ayo bertahan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Next lagi. Tantangannya apa? Tantangannya lagi Nuh disuruh untuk menghadapi banjir yang besar. Tuhan tidak berjanji nanti ada banjir besar. Tuhan tidak berjanji kepada Nuh nanti ada banjir besar, nanti kamu tak angkat, tak lindungi kamu. Ketika banjir kamu akan bisa berjalan di atas air, tenang aja. Bukan. Tapi janji Tuhan, Nuh bisa menghadapi banjir yang besar itu. Bukan melepaskan dia dari banjir, tapi memampukan Nuh untuk menghadapi banjir. Seringkali kita tidak diizinkan untuk lepas dari tantangan. Mungkin kita harus menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Tapi saat kita menghadapi tantangan itulah, disitulah kita menang. Disitulah kita bisa menang. Seorang petarung dikatakan menang secara fair itu kalau dia bisa bertarung dengan musuhnya di atas ring. Kalau yang satunya nggak pernah bertarung, bisa nggak dia klaim aku udah pernah tuh menang lawan Mike Tyson, walaupun dia belum pernah bertarung? Nggak bisa. Dia bisa ngomong aku menang sama Mike Tyson ketika dia sudah menghadapi Mike Tyson. Kalau kita menghadapi masalah, kita bisa ngomong aku menang terhadap masalah ketika kita berani menghadapi masalah yang ada di hadapan kita. Nuh menghadapi banjir besar.
Nuh menghadapi. Tuhan ajarkan tuh untuk menang atas tantangan itu. Namun seringkali kita sering doanya apa? Tuhan lepaskan saya dari tantangan ini. Tapi ternyata seringkali mungkin Tuhan ingin ajarkan, enggak, kamu jangan lepas dari tantangan ini. Melainkan kamu saat ini harus taat, harus menang dulu sama tantangan kita saat ini. Mungkin Tuhan ajarkan kita untuk menang, untuk hadapi dulu. Fight, berjuang. Mudah, enggak, sulit, iya. Menyakitkan, mungkin. Tapi mungkin itu yang membentuk hati kita untuk menjadi semakin lebih kuat. Saat saya dan Eka nge-gym, saya mulai angkat beban. Sakit semua Bapak Ibu. Tapi saya yakin saat saya angkat beban itu, besok otot saya akan semakin kekar gitu ya. Saya ngerti, saya punya pengharapan bahwa otot saya akan kekar. Saya tidak akan menjadi pria-pria buncit gitu ya. Saya mau sit up walaupun sakit gitu ya. Tapi sakitnya saya ini, saya sakit semua badannya, tapi saya ada pengharapan. Enggak apa-apa, aku sakit hari ini. Karena ototku besok akan terbiasa. Otot-otot rohani kita harus kita latih dengan kuat. Supaya semakin kuat menghadapi beban-beban hidup yang gak semakin mudah. Kita harus kuat. Otot rohani kita harus kuat. Itu yang terjadi dalam kehidupan Nuh saat ini. Lalu, next, apa yang terjadi saat taat? Yang terjadi saat taat, kita masuk dalam rencana Allah. Saat saya taat kepada Bu Narwan dan Mbak Rosi dan Pak Rakiwan untuk memasukkan air, ngulen-nguleni adonan, saya pakai sarung tangan dulu. Waduh. Ya, saat saya mulai taat, saya masuk dalam rencananya Bu Narwan untuk membuat Mino yang enak. Saat kita taat kepada Tuhan, kita sedang masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu tahu di dalam kejadian Nuh itu ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita takjub. Waktu kejadian Adam dan Hawa, Tuhan menubuatkan bahwa nanti akan lahir dari keturunan Adam dan Hawa yang akan meremukkan ular gitu ya. Iblis tahu tentang nubuatan itu. Dan iblis berusaha untuk merusak semua rencana Allah. Akhirnya iblis melalui beberapa tafsiran dan ada di Alkitab juga dikatakan anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Jadi iblis itu berusaha merusak genetika dari manusia, sehingga manusia itu mulai tercampur dengan genetika yang tidak pure dari Tuhan. Tuhan melihat itu semua, dan Tuhan melihat ini gak bisa. Rencanaku untuk penyelamatan atas manusia harus terjadi. Dan ketika Nuh masuk ke dalamnya, ketika Nuh taat untuk membuat bahtera, ketaatannya Nuh itu menjadi sarana kita untuk akhirnya lahir keturunan-keturunan sampai kepada Yesus. Akhirnya rencana penyelamatan Yesus dinyatakan. Akhirnya kita bisa selamat hari ini dengan percaya Yesus. Mungkin Nuh gak pernah membayangkan ketaatannya dia untuk berdampak hingga hari ini. Tapi ketika Nuh taat, Nuh sedang masuk ke dalam rencana Allah yang luar biasa. Ketika kita taat, kita sedang masuk ke dalam rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Lagi, yang terjadi saat taat, ada perlindungan Allah. Allah yang melindungi Nuh semuanya. Saya nggak kebayang, mungkin kalau orang sekarang bikin kapal, pasti mereka memikirkan untuk bikin sekoci dan lain sebagainya ya. Tapi saya nggak tahu bahtera itu waktu itu ada sekoci apa enggak. Tapi satu hal, Nuh percaya bahwa Allah terus melindungi Nuh. Allah yang melindungi Nuh dari badai banjir besar itu. Lalu apa yang terjadi saat Nuh taat?
Saat Nuh taat, sebelumnya ada tuntunan Allah. Allah menuntun satu persatu, selangkah demi selangkah. Kamu bikin dari kayu gofir. Bukan gitu, motongnya gini. Tuntun satu persatu sama Allah. Allah yang menuntun kita selangkah demi selangkah, Bapak Ibu. Allah yang memberikan perintah, Allah juga yang akan menuntun kita. Itu luar biasanya Allah kita. Next. Allah turut bekerja dalam segala hal juga. Allah tidak membiarkan kita bekerja sendirian. Ingat tadi perintah yang mustahil, memasukkan binatang. Sulit kan bagi manusia, kita nggak mungkin lah nguber kambing satu aja, sulit kan ya. Sekarang kita baca dalam Kejadian 7 ayat Kejadian, maaf, kok ayatnya sulit. Kejadian 6 ayat yang maaf ya Bapak Ibu, ini malah saya salah ngetik. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Allah yang menuntun para binatang ini untuk datang ke Bahtera. Pada akhirnya bukan Nuh sendiri yang bekerja, tetapi Allah membantu Nuh untuk membawa para binatang itu ke dalam Bahtera. Kita baca dalam 7 ayat 9, benar ya? 7 ayat 9, mohon dibacakan. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Tiba-tiba datanglah hewan-hewan itu sepasang demi sepasang, seperti yang Tuhan Allah perintahkan kepada Nuh. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Di dalam kemustahilan yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Allah gak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Allah selalu ada bersama dengan kita. Saat mungkin bisnis kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin sawah kita tidak menghasilkan sebanyak biasanya, mungkin toko kita tidak seramai biasanya, mungkin sekolah kita sedang tidak sebaik biasanya, mungkin tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah dan mungkin bahkan sulit. Dan bagi otak kita itu Tuhan gak mungkin caranya ini gak ada. Tapi yang terjadi saat taat, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Dan Kejadian 7 ayat 15 minta tolong dibacakan. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Nah, semuanya datang kepada Nuh. Lalu yang terakhir, Allah menutup pintu. Allah yang menutup pintu dari bahtera Nuh itu. Bahkan Allah yang menyempurnakan pekerjaan Nuh. Kalau Nuh sendiri, saya mulai berandai-andai, ini bukan kebenaran, saya berandai-andai saja. Kenapa kok harus Allah yang menutup pintu? Bisa jadi pekerjaannya Nuh tidak sempurna. Bisa jadi pintu yang dibikin Nuh itu nggak pas. Bisa jadi ya, mungkin ini hanya pikiran saya saja. Makanya Allah yang menutup pintu, memberikan perlindungan ekstra di dalam bahtera itu. Mungkin pekerjaannya Nuh tidak sempurna. Mungkin bahtera yang dibangun Nuh tidak sesempurna itu untuk menjaga binatang, menjaga keluarganya. Tapi di ayat yang terakhir, di ayat itu ketika mereka semua sudah masuk, Allah menutup pintu bahtera. Allah yang menyempurnakan semua pekerjaannya itu. Allah yang memberikan perlindungan. Allah yang membawa Nuh untuk melewati air bah itu. Allah menyempurnakan. Jadi kurang apa lagi? Kenapa kita gak percaya sama Tuhan? Kurang apa lagi? Lalu pertanyaannya, bagaimana Nuh bisa taat kepada Tuhan? Jawabannya ada di Kejadian 6 ayat 9. Tolong dibacakan.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang di frasa yang terakhir dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang membuat Nuh bisa taat kepada Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ternyata Nuh sudah terbiasa untuk taat dari perkara-perkara yang kecil. Dia sudah bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 minta tolong dibacakan. Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oke. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Siapa Henokh? Henokh itu buyutnya. Buyutnya ya. Buyutnya. Leluhurnya lebih aman ya. Leluhurnya, nenek moyangnya Nuh. Henokh nenek moyangnya Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah diturunkan turun-temurun. Sampai Nuh pun hidup bergaul dengan Allah. Ini yang membuat dia bisa taat. Dia tiap hari bergaul dengan Allah sehingga dia kenal Allah. Dia kenal siapa yang memberi perintah. Kalau tadi saya bikin Mino tapi diperintah oleh Eka dan saya tidak kenal Eka, saya tidak akan percaya. Kita bisa percaya, kita bisa taat karena kita tahu siapa yang memberi perintah. Kita bisa dengan mudah taat karena kita tahu siapa yang memberi perintah. Kalau kita nggak tahu, kalau kita memandang rendah atau menyepelekan yang memberi perintah, kita nggak akan taat. Saya mungkin nggak akan mendengarkan Eka karena Eka bukan pembuat Mino. Aku nggak percaya Eka nggak pernah bikin Mino, kok saya harus percaya Eka untuk membuat Mino. Tapi saya tahu Bu Narwan, Mbak Rosi, Pak Rakuan itu ahli dalam bikin Mino. Saya makanya taat sama mereka. Dan saya kenal dengan Bapak Ibu semua ini. Jadinya saya bisa bikin Mino. Walaupun ini belum sempurna dan tidak sempurna sama sekali pekerjaan saya ini. Tapi saya harus belajar taat. Nuh terbiasa untuk taat, ya. Nuh terbiasa untuk taat. Next. Dalam membentuk kebiasaan yang baru, konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Mungkin di percobaan pertama saya bikin Mino ini sangat gagal ini ya, nggak bisa untuk dijadikan Mino ya. Tapi kalau saya berulang-ulang nyoba untuk bikin Mino, konsisten untuk taat, konsisten untuk mendengarkan perkataan dari Bu Narwan, Mbak Rosi, Pak Rakiwan, Mbak Udit. Saya belajar untuk bikin Mino tiap hari. Saya lama-lama bisa bikin Mino enggak? Bisa pasti. Pasti bisa. Karena konsisten. Apa yang terjadi kalau saya ini pertama kali bikin Mino, habis ini langsung menyerah, lah angel, gawe Mino, dadak di ulen-ulen, dadak di ini, sulit lah, ribet. Oh nggak mau bikin Mino lagi angel. Bisa nggak saya bikin Mino di hari ke depan? Nggak bisa, sulit. Karena saya berhenti di sini. Karena saya berhenti di percobaan pertama saya. Dalam setiap percobaan pertama mungkin ada yang gagal Bapak Ibu. Mungkin sekali waktu kita gagal untuk mengampuni. Mungkin sekali waktu kita gagal untuk tersenyum kepada orang lain. Mungkin kita gagal dalam banyak hal. Kita bisa gagal. Tapi yang kita perlukan adalah konsisten untuk mendengar dan mencoba untuk taat. Itu yang membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Jangan takut gagal. Dengar, lakukan. Walaupun pekerjaan kita belum sempurna, lakukan saja terlebih dahulu. Seperti Nuh, mungkin bahtera yang dia bangun tidak sempurna itu, tapi Allah yang menyempurnakan semuanya itu. Lalu next, ketaatan kita
bukan lahir dari rasa takut. Saya tadi taat kepada Mbak Rosi Bunarwan bukan karena saya takut kepada Bu Rosi dan Bunarwan, tapi dari saya percaya kepada Mbak Rosi dan Bunarwan karena beliau mampu membuat Mino. Ketaatan kita kepada Tuhan seharusnya tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari rasa percaya. Tuhan mampu mengendalikan hidup kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu demi kebaikan Tuhan. Percaya. Itu yang bisa membuat kita taat. Next. Kita ini saling terhubung, Bapak Ibu. Ketaatan sederhana kita bisa menjadi sarana Allah untuk bekerja di dalam hidup orang lain. Ketaatan yang sederhana dari kita itu bisa menjadi sarana Allah bekerja dalam hidup orang lain. Saya mendapat kesaksian luar biasa sekali. Ada seseorang ini si A pernah dekat menjalin hubungan dengan B, bukan menjalin hubungan ya, kenal dengan si B di gereja atau di dalam persekutuan. Suatu ketika si B ini lama sekali nggak ke gereja dan menghilang berbulan-bulan, hilang. Ini di luar negeri, bukan di Indonesia. Waktu itu sedang COVID juga dan situasi sangat sulit. Si A ini digerakkan Tuhan untuk datang ke kosannya dia untuk mengetuk pintunya. Berbulan-bulan si A ini melakukan ketukan pintu, nggak ada jawaban. Dia seakan-akan mengetuk itu nggak ada kosong. Dipanggil-panggil, halo kamu di dalam dah, kamu lagi apa, kamu kenapa? Nggak ada jawaban, nggak ada respon. Tapi si A ini taat. Ya udahlah, taat lagi lah. Ketuk lagi pintunya, halo kamu lagi ngapain, kamu gimana kabarnya? Berbulan-bulan nggak ada jawaban, Bapak Ibu. Tapi satu ketika si B ini sudah sangat depresi. Si B ini sudah sangat depresi, sudah kamarnya sudah berantakan semua, pokoknya memang masalahnya sangat berat ini yang B ini. Satu ketika dia sudah mau lompat dari apartemennya itu. Tapi waktu dia mau lompat, ternyata si A ini lagi ngetuk pintu. Akhirnya dia mengurunkan niatnya untuk lompat. Dia tahu nggak kalau ketukan pintunya itu ternyata menghalangi orang untuk bunuh diri. Si A nggak ngerti kalau ketukan pintunya itu ternyata membuat orang ini nggak jadi bunuh diri. Yang si A tahu, A hanya taat, hanya mengetuk sederhana, nggak butuh waktu yang lama untuk mengetuk pintu. Pekerjaan sederhana, tapi itu berdampak ke hidup B ini. Dan akhirnya B nggak jadi bunuh diri. Sejak saat itu dia bertemu dengan Tuhan. Akhirnya saat ini bisa pelayanan, dia bisa melayani dengan hebat di Semarang, luar biasa. Saya melihat hidupnya sangat berubah. Saya bahkan nggak expect kalau dia pernah mengalami situasi yang begitu mengerikan. Karena saat ini hidupnya sangat berubah. Dari apa? Dari orang ini yang taat mengetuk pintu. Ketaatan kita terhubung dengan orang lain, Bapak Ibu. Mungkin ketaatan sederhana kita menjadi sarana Allah bekerja di dalam hidupnya. Mungkin ketaatan sederhana kita untuk aku kok kepengen ngechat ini ya, tanya kabar. Mungkin bagi kita itu biasa aja, gak ada apa-apa. Kok aku rasanya pengen berkunjung ke sini ya, pengen main. Mungkin hari itu gak ada apa-apa, dampaknya apa-apa. Tapi kita gak pernah tahu. Siapa tahu kedatangan kita sangat berdampak bagi orang itu. Siapa tahu chat kita, reaction kita di Instagram, atau mungkin apapun hal-hal sederhana yang kita lakukan mungkin berdampak, kita gak pernah tahu. Tapi satu hal, taat dari hal-hal sederhana. Senyuman kita, sapaan kita, keramahan kita, itu bisa menjadi air segar bagi orang yang membutuhkan loh Bapak Ibu. Terlebih dalam banyak hal, ketaatan kita menjadi sarana Allah
untuk bekerja di dalam hidup orang lain. Next lagi. Dan satu ketaatan akan membawa kepada ketaatan selanjutnya. Nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saat kita berhasil taat yang pertama itu sukacita luar biasa. Satu ketika saya naik motor. Itu pulang udah malam, Bapak Ibu. Saya lewat jalan yang sepi. Terus di tanjakan gitu saya lihat orang jalan. Posisi udah malam, saya capek. Terus setelah saya lewat, saya lihat orang ini jalan, gak pikiran apa-apa, saya jalan aja. Terus dalam hati boncengin orang itu. Capek, gas lagi. Aku lagi capek, aku pengen pulang gitu ya. Tapi rasanya bergetar sekali. Anterin orang itu. Aduh. Ya udahlah, balik. Akhirnya saya balik. Tak cari, orangnya nggak ada. Rasanya gelo sekali, Tuhan, ampuni. Terus saya balik, ketemu orangnya lagi masih jalan. Akhirnya saya datengin, Mas mau kemana? Mau pulang. Akhirnya saya anterin. Ternyata rumahnya masih jauh, masih sangat jauh. Dan saya kaget, Masnya mau jalan sejauh itu? Ya iya, mau gimana lagi? Gak ada uang. Wah, setelah saya nganterin itu rasa sukacitanya itu melebihi apapun. Sukacita, damai sejahtera. Wow, ternyata gini ya. Jadi kepanjangan tangan Tuhan tuh menyenangkan sekali. Walau capek saya tadi itu hilang seketika. Karena Tuhan yang memberikan sukacita. Dan dari ketaatan satu itu nagih, Bapak Ibu. Membawa saya kepada ketaatan-ketaatan selanjutnya. Mungkin saya bisa sekali waktu gak taat. Mungkin saya bisa gak sempurna dalam mengerjakan ketaatan saya. Tapi yang dipentingkan adalah dalam mengubah kebiasaan. Bukan kesempurnaan, tetapi konsistensi. Taat mengerjakan hal-hal sederhana yang Tuhan perintahkan dalam hati kita. Next. Di saat kita tidak tahu arah, di saat kita ada di titik terendah kita, di saat kita sedang bingung, saat kita sedang galau, taat saja, percaya saja. Dia yang tunjukkan jalan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.